Pagi itu, 12 Februari 1554, kabut tebal menyelimuti menara London. Seorang gadis muda yang baru berusia 16 tahun melangkah pelan di antara lorong-lorong batu yang dingin. Suaranya tidak terdengar, hanya langkah berat dari para penjaga yang mengiringinya menuju tiang eksekusi. Dia adalah Lady Jane Grey, ratu yang memerintah selama 9 hari, dan kini hidupnya akan segera diakhiri. Lady Jane Grey, seorang gadis muda yang terpelajar dan penuh kebijaksanaan. Dia nggak pernah menginginkan mahkota itu. Dia hanya pion dalam permainan politik yang dimainkan oleh mereka yang lebih kuat. Mereka yang penuh ambisi, dan hari ini dia akan membayar harga tertinggi karena terjebak di dalamnya. Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Welcome back to Hokus Pokus. Hari ini aku bakal cerita tentang Lady Jane Grey, si ratu 9 hari yang pernah menjabat di kerajaan Inggris. So kita langsung aja mulai. Let's dive in. Jane Grey lahir pada tahun 1536 dari keluarga bangsawan yang berpengaruh. Bapaknya, yaitu adalah Henry Grey, adalah Duke of Suffolk. Dan ibunya, Frances Brandon, adalah putri dari Mary Tudor, saudara perempuan Raja Henry VIII, dan dengan demikian, Jane memiliki darah kerajaan dalam dirinya. Jane itu adalah seseorang yang kalau aku baca jadinya dia adalah seorang kutu buku, seorang cendekiawan muda yang luar biasa. Dia dididik dalam bahasa Latin, Yunani, dan Ibrani, serta bahasa modern seperti Prancis dan Italia. Dalam masanya tidak banyak loh perempuan yang mendapatkan pendidikan sedalam itu. Jane itu benar-benar lebih suka duduk berjam-jam di perpustakaan mempelajari teks-teks klasik daripada tuh terlibat dalam dunia politik dan kekuasaan. Dia sebenarnya adalah simbol dari pendidikan humanisme Renaissance yang bertemu dengan semangat reformasi Protestan. Jane adalah seorang Protestan yang sangat taat. Keyakinannya akan iman Protestan begitu kuat, dan itu kelak menjadi elemen penting dalam perjalanan hidupnya. Namun di balik kesalehannya, ada skema yang sedang dirancang oleh orang-orang di sekelilingnya. Skema yang akan membawanya ke dalam lingkaran kekuasaan yang tidak pernah dia inginkan. Pada abad ke-16, Inggris berada di tengah pertempuran agama yang besar antara dua kekuatan, Protestan dan Katolik. Setelah Raja Henry VIII memutuskan hubungan dengan Gereja Katolik Roma, Inggris berubah secara drastis. Henry mendirikan Gereja Inggris dengan dirinya sebagai kepala, tetapi ketegangan agama tidak pernah benar-benar mereda. Henry VIII mengambil keputusan untuk memisahkan Inggris dari Roma karena ada satu alasan utama. Keinginannya tuh untuk punya pewaris laki-laki. Ketika istri pertamanya yaitu Catherine dari Aragon itu gagal memberikan pewaris yang diinginkannya, Henry mengajukan permohonan untuk perceraian kepada Paus. Tapi ketika Paus menolak, Henry memutuskan untuk memisahkan Inggris dari kekuasaan Gereja Katolik. Dan inilah awal ketegangan agama yang berujung pada perpecahan besar. Putra Henry, yaitu Edward VI, yang naik tahta setelah kematian ayahnya adalah seorang Protestan yang taat nih. Pemerintahannya yang singkat tapi dipenuhi upaya untuk memperkuat posisi Protestan di Inggris. Namun ancaman bagi Protestanisme datang dari saudara tirinya yaitu Mary Tudor. Edward ke-6, putra dari Henry VIII dan Jane Seymour, dikenal sebagai anak yang lemah nih sejak kecil. Ibunya, Jane Seymour, yang merupakan tadi istri ketiga dari Henry VIII, meninggal setelah melahirkannya. Dan Edward tidak benar-benar kuat. Pada tahun 1552, kesehatannya mulai memburuk karena tuberkulosis, penyakit yang akhirnya merenggut nyawanya. Pada 6 Juli 1553, ketika dia baru berusia 15 tahun.
Kematian Edward meninggalkan kekosongan kekuasaan yang menciptakan krisis suksesi. Mary Tudor, saudara tiri Edward yang Katolik, adalah pewaris yang sah menurut hukum. Tapi kaum Protestan yang memegang kendali tidak akan membiarkan hal itu terjadi tanpa perlawanan. John Dudley, Duke of Northumberland, adalah salah satu orang paling berpengaruh di Inggris saat itu. Sebagai salah satu penasehat terdekat Edward IV, dia tahu bahwa jika Mary Tudor nih nanti setelah Edward IV naik tahta, kebijakan Protestan tuh yang telah diperjuangkan Edward akan hancur. Oleh karena itu, Dudley yang juga Protestan menyusun rencana yang sangat berani, yaitu menjadikan Lady Jane Grey menantunya sebagai ratu. Jane saat itu masih berusia 16 tahun. Dipaksa menikahi putra Dudley, Guildford Dudley, sebagai bagian dari rencana besar ini. Pada 10 Juli 1553, hanya beberapa hari setelah kematian Edward, Lady Jane Grey diumumkan sebagai Ratu Inggris. Tetapi tidak ada perayaan besar atau kegembiraan rakyat. Rakyat Inggris tetap setia kepada Mary Tudor. Mary Tudor itu putri sah Henry VIII dan Catherine dari Aragon. Memiliki klaim yang jauh lebih kuat atas tahta daripada si Jane ya memang. Sebagai anak pertama dari pernikahan yang sah, Mary dianggap sebagai pewaris yang sah oleh hukum dan rakyat. Dengan dukungan dari rakyat yang Katolik, Mary bergerak cepat untuk merebut kembali tahta yang sebenarnya seharusnya dia miliki dan bukan Lady Jane Grey. Dengan dukungan rakyat dan kaum bangsawan, Mary bergerak nih menuju London. Banyak bangsawan yang awalnya tuh mendukung Jane, berbalik arah dan menyatakan kesetiaannya kepada Mary. Pada 19 Juli 1553, Mary memasuki London dengan kemenangan, dan Jane Grey yang baru aja memerintah selama 9 hari ditangkap dan dipenjara di Menara London. Namun nasib Jane belum sepenuhnya ditentukan sebetulnya. Pada awal 1554, pemberontakan besar yang dipimpin oleh Sir Thomas Wyatt meletus. Pemberontakan ini bertujuan untuk menggulingkan Mary Tudor dan mencegah pernikahannya dengan Pangeran Philip dari Spanyol. Banyak yang khawatir bahwa pernikahan ini akan membawa Inggris lebih dekat ke kendali Katolik Roma. Nah, ayah Jane, si Henry Grey, itu terlibat dalam pemberontakan ini. Dengan harapan jika Mary digulingkan, Jane dapat mengambil kembali tuh posisinya sebagai ratu. Namun pemberontakan ini gagal dengan cepat dan pasukan Mary berhasil menghancurkannya. Henry Grey, ayahnya si Jane Grey, ditangkap. Dan karena keterlibatannya si Henry Grey, ayahnya si Jane ini, ya si Mary Tudor jadinya nggak bisa percaya sama si Jane, dan nasibnya si Jane langsung berubah. Tadinya yang si Mary Tudor itu masih ingin membebaskan si Jane Grey, tidak harus dieksekusi, jadinya harus dieksekusi. Mary Tudor tidak mau mengambil resiko bahwa suatu saat malah Jane Grey yang akan melakukan pemberontakan. Pada 12 Februari 1554, Guildford Dudley dibawa ke Tower Hill untuk dieksekusi. Meskipun pernikahan Jane dengan Guildford tadi tidak pernah diinginkannya, suaminya tetap menjadi bagian penting dari hidupnya si Jane. Dari jendela selnya, Jane menyaksikan bagaimana suaminya dieksekusi. Dan Jane tahu bahwa sebentar lagi gilirannya akan tiba. Hanya beberapa jam setelah kematian Guildford, Jane dibawa menuju tiang gantungan di dalam menara London. Dengan ketabahan yang luar biasa, Jane mengakui kesalahan-kesalahannya. Tapi juga menyatakan bahwa dia hanyalah korban dari permainan politik orang lain. Dia memohon pengampunan dari Tuhan dan meminta agar Algojo tuh cepat aja menyelesaikan tugasnya yang memenggal kepalanya. Kisah Jane Grey adalah cerita tentang seorang gadis muda yang terjebak di dalam kekacauan politik dan agama.
pada abad ke-16. Dia nggak pernah menginginkan tahta itu sebenarnya ya seorang kutu buku yang lebih hobi belajar, lebih hobi humanisme, tetapi nasibnya justru membawanya ke jalur kekuasaan yang penuh dengan pengkhianatan dan kehancuran. Meskipun si Jane ini hanya memerintah selama 9 hari, warisan Jane tetap abadi sebagai simbol keberanian dan pengorbanan dalam menghadapi ketidakadilan. Oke guys, thank you banget udah lihat video aku hari ini. Semoga kalian suka dengan cerita Lady Jane Grey ini, ratu yang memimpin hanya 9 hari. Kalau misalnya kamu masih ingin menambahkan di ceritanya ada yang kurang, ada kata-kata yang salah, silakan monggo bisa tulis langsung di kolom komentar. Kita akan balik lagi dengan cerita-cerita yang jauh lebih menarik. Thank you for watching. See you in my next video. Bye.